Perkenalkan, nama saya Yolanda Kristiani Katarinate. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS. Di sini saya mengambil judul analisis asuhan keperawatan pada pasien seksio sesarea. Yang pertama itu ada pengertian seksio sesarea. Seksio sesarea adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui suatu inisisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram berdasarkan Sarwono 2009. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi ada dua, yaitu etiologi yang berasal dari ibu dan etiologi yang berasal dari janin. Etiologi yang berasal dari ibu yaitu distosia atau kesulitan persalinan, lalu ada kelainan plasenta, lalu ada kondisi medis pada ibu seperti preeklamsia dan diabetes gestasional, lalu ada riwayat operasi sebelumnya dan kelainan pada janin. Etiologi yang berasal dari janin yaitu distosia bahu, letak bayi yang tidak tepat, prematuritas, dan kelainan plasenta. Selanjutnya ada patofisiologi dari seksio sesarea. Adanya beberapa kelainan atau hambatan pada proses persalinan yang menyebabkan bayi tidak dapat lahir secara normal spontan, misalnya plasenta previa centralis dan lateralis, panggul sempit, disproporsi cephalopelvic, lalu ada ruptur uteri mengancam, lalu ada partus lama, partus tidak maju, preeklamsia, distosia serviks, dan malpresentasi janin. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya suatu tindakan pembedahan yaitu seksio sesarea atau ST. Selanjutnya ada jenis-jenis seksio sesarea. Yang pertama ada abdomen, seksio sesarea abdominalis. Yang kedua ada vagina, seksio sesarea vaginalis. Yang ketiga ada seksio sesarea klasik, korporal. Yang keempat ada seksio sesarea ischemica profunda. Selanjutnya ada manifestasi klinis seksio sesarea. Manifestasi klinis seksio sesarea menurut Dames 2010 antara lain: 1. Nyeri akibat luka pembedahan. 2. Adanya luka inisisi pada bagian abdomen. Yang ketiga, fundus uterus kontraksi kuat dan terletak di umbilikus. Yang keempat, ada aliran lokea sedang dan bebas bekuan yang berlebihan, lokea tidak banyak. Yang kelima, ada kehilangan darah selama prosedur pembedahan, kira-kira 600 sampai 800 mili. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi seksio sesarea yaitu seksio sesarea klasik, seksio sesarea transperitoneal profunda, seksio sesarea histerektomi. Selanjutnya ada seksio sesarea extraperitoneal. Lalu lanjut itu ada komplikasi. Komplikasi pada ibu hamil seksio sesarea yaitu ada infeksi puerperalis. Komplikasi ini bersifat ringan seperti kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas atau dapat juga berat, misalnya peritonitis, sepsis, dan lain-lain. Infeksi postoperasi terjadi apabila sebelum pembedahan sudah ada gejala-gejala infeksi intrapartum atau ada faktor-faktor yang merupakan predisposisi terhadap kelainan itu. Partus lama khususnya setelah ketuban pecah, tindakan vaginal sebelumnya. Selanjutnya ada pentalaksanaan seksio sesarea. Yang pertama ada pemberian cairan, yang kedua ada diet, baru yang ketiga ada mobilisasi, lalu ada kateterisasi, pemberian obat-obatan, perawatan luka, serta perawatan rutin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, hemoglobin atau hematokrit untuk mengkaji perubahan dari kadar praoperasi dan mengevaluasi efek hilangnya darah pada pembedahan. Yang kedua, leukosit, mengidentifikasi adanya infeksi. Tes golongan darah untuk memeriksa lama pendarahan dan waktu pembekuan darah. Lalu ada urinalis atau kultur urin, dan yang terakhir ada pemeriksaan elektrolit. Itu berdasarkan Dames M 2010. Selanjutnya ada pembahasan kasus.
Salah satu kasus ibu poseksio cesaria adalah Nyonya N di ruang perawatan ibu di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Sesuai dengan rekam medis yang dilihat, Nyonya N melakukan seksio cesaria karena Nyonya N mempunyai riwayat penyakit asma di mana membuat ibu tidak dapat mengejan, yang dapat menyebabkan Nyonya N kelelahan dan membuat penyakit asmanya kambuh. Hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Maka dari itu, Nyonya N memilih melakukan operasi. Hal ini berkaitan dengan analisa yang saya lakukan karena operasi seksio cesaria dilakukan atas indikasi dan alasan yang sesuai dengan kondisi ibu. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan asuhan keperawatan, Nyonya N dengan poseksio cesaria atas dan janin besar pada di ruang perawatan ibu RS Samarinda Medika Citra di tanggal 15 Juli 2022 dapat disimpulkan telah dilakukan pengelolaan keperawatan pada klien poseksio cesaria dengan masalah panggul sempit dan memiliki riwayat asma berdasarkan prinsip legal etik, legal pasien safety, dan kearifan lokal meliputi proses keperawatan dengan pengkajian keperawatan yang telah penulis cantumkan pada bab 1 pendahuluan. Baik, di sini sebelum menyelesaikan presentasi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Novita. Yang pertama itu ada, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Jawaban saya adalah judul analisis saya ini bisa dibilang sekarang itu sedang banyak yang melakukan operasi seksio cesaria. Jadi pasti banyak yang penasaran tentang apa yang harus dilakukan, pemeriksaan apa saja yang terjadi jika melakukan operasi seksio cesaria. Banyak juga yang mungkin akan menganalisis ulang untuk mempertimbangkan kembali beberapa hal-hal yang sudah tercantum di dalam sini, namun ada yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur. Lalu saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa judul analisa Anda menarik untuk diteliti dan dibaca kembali oleh orang lain. Jawaban saya adalah analisa mengenai seksio cesaria menarik untuk diteliti dan dibaca kembali oleh orang lain karena sesar adalah prosedur rumah sakit yang mengarah kepada kelahiran anak atau bedah persalinan dengan prosedur dilakukan dengan memotong perut ibu dan mengeluarkan janin dari rahim. Prosedur ini dilakukan terhadap wanita hamil dengan komplikasi pada persalinan seperti bayi besar, bayi terbalik dalam kandungan, atau keadaan lainnya. Analisa tersebut telah dilakukan sebelumnya dengan seksio cesaria, memuat berbagai pemeriksaan dan temuan yang berguna bagi para tenaga medis dan masyarakat luas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil analisis Anda dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa lainnya? Jawaban saya, mahasiswa perawat juga mempelajari tentang maternitas atau ibu untuk memahami cara merawat luka pada ibu setelah operasi. Walaupun mahasiswa perawat bukan mahasiswa kebidanan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.